TI. Tata kelola TI. Governance. Nah, Tata kelola TI. saya sempat juga udah. Tata kelola TI ini sumbernya dari mana? Kominfo. Enggak, sekarang saya pindah karena Pindah lagi. tadi karena e-government-nya udah dari kementerian, saya kira data kelolanya juga udah sampai di sana. Saya ke SMKTI lah coba pendekatan di sana, SMKTI Bali Global Sinergi. SMKTI Bali. Apa tata kelola TI-nya di sana? Nah, dia kan basisnya TI. Iya, semua sekolah basisnya TI. Tapi saya tanya di sana, kalau sekolah lain yang negeri itu kan udah pakai sistem dari pemerintah, dia tinggal pakai gitu sistem yang sama. Kalau dia bangun sistemnya sendiri, ada e-learning, ada website, ada absensi siswa, itu sih yang dia nggak pakai sistem dari pusat, pakai sendiri. Ya. Ya karena kepala sekolahnya programmer Pak Widi. Saya di sana dulu kerja. Pak Widi itu kan Wakasek dulu waktu saya kerja. Bisa. Lanang juga di sana, alumni kita, adik kelas saya, guru MM-nya. Lanang, Pak Lanang. Anang-oke. Kemudian Dewo siapa lagi? Dewa Adri di sana. Itu semua seangkatan saya itu. Artinya kan boleh kamu ambil ke sana, yang penting kamu tidak menghambat data. Yang penting itu dah Pak. Kalau misalnya kemarin sarannya juga sama waktu ketemu kepala sekolahnya, kalau kamu ganti tempat penelitian, misalnya kan kalau misalnya tetap mau ngambil di government otomatis harus ke kabupaten lain gitu. Iya. Ketimbang gitu, mending pikirkan lagi. Dan SMKTI kan cabangnya banyak, ada di Citarum, ada di Singaraja, ada di Karangasem. Itu aja bandingin tata kelolanya sama nggak? Belum tentu sama yang di Singaraja dengan yang di Karangasem. Di Karangasem juga teman saya Pak Jaka, di Citarum juga Pak Widi lah, lewat Pak Widi nanti. Karena mereka di bawah Stikom Group. Itu makanya saya kayaknya terdekat dari e-government kayaknya ke tata Oke. kelola deh. Oke, sekarang tujuan kamu menghadap saya apa? Nah, terkait dengan itu dah kondisi perkuliahan, kemarin juga waktu ini dicetak sama Pak Dendi, coba konsultasikan ke PA-nya untuk studi semester depan bagaimana, mata kuliah apa aja yang di. Oh gitu. Semester ini kira-kira lolos nggak semua? Minimal C lolos nggak? Nah, itu saya kurang tahu juga Pak, karena terkait dengan teknis perkuliahannya kan nggak ini. Terkait tadi metode penelitian saya satu. Gini deh, saya infokan ke kamu, coba minggu ini kamu hubungi atau minimal chat sowan ke masing-masing pengajar. Pak, saya sudah semester 11 sekarang. Saya tidak mau ngulang lagi mata kuliah yang sama ini di semester depan karena waktu saya sudah habis. Gitu kamu ngomong. Mohon apa yang bisa saya kerjakan hari ini Pak. Saya kerjakan hari ini supaya nanti tidak menghambat skripsi saya. Saya masih ngutang beban SKS lagi berapa tadi? 2 mata kuliah, 2 mata kuliah, dan ini harus diselesaikan semester depan. Kan itu dia semester, dan saya berharap setelah 9 SKS ini selesai saya bisa lancar di TA. Itu dia. Udah habis dah semester depan, kamu kan lagi 1 tahun nih, 6 bulan kamu 9 SKS sambil proposal plus proposal. Semester depan nih, semester ganjil ya, Semester genap. Ini kamu plus proposal, ini plus 9 SKS. Nah, 9 SKS-nya itu termasuk skripsi Pak. Jadinya ngambil nggak kira-kira semester depan saya skripsi di KRS-nya? Iya, harus KRS skripsi. Kalau gitu nggak bisa ujian proposal. Plus skripsi ini 9 SKS plus skripsi. Bukannya skripsi itu boleh sidang skripsi setelah nilai mata kuliahnya semua keluar Pak? Saya nggak tahu aturan di prodi. Tapi waktu kamu sudah habis. Kalau itu kamu tunggu DO kamu. Semester berapa kamu ngambil skripsi semester ini? Ini 1 tahun nih. 1 tahun. Ada 2 nih, semester genap sama semester ganjil. Semester ganjil. Ini 9 SKS. Kan sedikit sekali itu. Sama skripsi lagi 3 SKS. Itu 6 SKS-nya skripsi, 3 SKS-nya mata kuliah. Oh, 6 SKS skripsi,
Skripsi plus 3 mata kuliah. Oh, ini udah nih. Ya. Kan nggak selesai skripsi di sini. Baru kamu targetnya di sini adalah maju proposal kan. Ya. Belum lagi mata kuliah ini yang ulang-ulang lagi yang lain saya nggak tahu. Nah, di sini full kamu adalah skripsi saja. Plus ujian sidang. Udah habis dah waktu kamu. Berarti skripsinya itu diambil apa? Karena kan syarat proposal Ambil. itu cuma SKS, Pak. Enggak, ambil. Udah habis waktumu. Atau juga kalau diambil, Kalau nggak diambil nggak bisa kamu ujian skripsi, ujian proposal. nah itu saya bingungnya, Pak. Nanti kan semester ini kalau saya ngambil skripsi sama satu mata kuliah, kan otomatis belum bisa juga sidang skripsi kalaupun selesai. Kok nggak Karena bisa sidang? nilai kan harus syarat sidang skripsi itu kan harus semua keluar mata kuliah. Sedangkan saya ngambil lagi seperti itu. Ya, kamu kan bisa pendekatan personal sama Pak Dendi karena kamu semesternya sudah habis. Kamu ambil ini semester depan, Pak, saya boleh nggak maju proposal dulu? Mau proposal sih Maju proposal. Nanti kalau nilainya belum keluar, di-sip untuk semester depan. Kan nggak masalah nilainya di-sip untuk semester depan. nilai proposalnya. Nilai proposal kamu. Ah. Ini skripsi ini kan wujudnya adalah nilai proposal dia. Oh. Tuh. Kamu ngambil 6 SKS skripsi ini kan proposal dulu. Di sini lagi kamu ngambil skripsi dia. Untuk ujian akhirnya. Ini kan cara skripsinya kan semua mata kuliahnya harus keluar. Bisa nggak kira-kira ini? Oh, di sini maksudnya ngambilnya. Ya. Untuk bisa ngambil skripsi ini, semua mata kuliah harus nilainya keluar Ya. gitu. Karena di sini kamu ngutang lagi 3 SKS, Ya. bisa ngambil skripsi. Nah, itu kebijakan Kodprodi. Nah, kamu Kebijakan. juga sampaikan ke Pak Dendi, Pak, saya mohon izin semester depan, saya cuma lagi ada 3 SKS saja. Mohon izin boleh nggak saya ngambil skripsi? Kalau dibukakan sama beliau syukur. Kalau enggak, saya mohon. Kalau nggak bisa Pak, saya mohon mengerjakan skripsi, tapi saya ujian proposal. Nanti nilainya tolong dikip Pak untuk semester. Berarti semester depan. depan KRS-nya skripsi ini aja. Ya, skripsi. Kalau nggak dikasih. Iya, skripsi aja minimal kamu udah ujian proposal. Ujian proposal kamu di semester ini. Semester ini udah skripsi aja. Ini udah deadline nih. Ini kalau nggak lolos di DO udah ini. Tuh. Sudah habis semesternya. Tuh. Tuh dia. Nah, ini waktunya mepet sekali. Ini yang kemudian menjadi pengalaman berharga dalam hidup kamu untuk menempuh pendidikan itu kan nggak segampang yang orang katakan. Ada banyak problem yang terjadi di sini. Ada yang cepat lulusnya, kerja mungkin susah dia. Mungkin kamu agak lama lulusnya, di kerja mungkin kamu lebih gampang. Itu ini saya nggak tahu nasib orang ya. Itu. Nah, itu yang tugas kamu dari awal saya sampaikan adalah kamu harus sabar, kemudian menerapkan pernapasan panjang. Sudah setiap saat kamu lakukan itu, pernapasan panjang, supaya kamu sabar dan sadar gitu maksudnya. Otak kamu penuh dengan oksigen, nggak otak kamu diliputi dengan kegalauan, tidak diliputi dengan kegundahan, tidak diliputi dengan respon-respon negatif. Biar kamu sadar, terapkan pernapasan panjang. Sabar ya. Pernapasan panjang bukan ditahan ya. Kamu tarik napasnya, kamu hembuskan lewat hidung boleh, lewat mulut boleh. Coba aja. Tuh. Ini juga Pak, kadang-kadang kalau menghadap ke prodi atau dosen, saya kadang bingung. Bingung kenapa? Karena sudah berkali-kali Pak, berkali-kali saya itu, janji juga nggak mau lagi takutnya mengecewakan. Itu namanya konsekuensi. Iya sih Pak. Dalam hidup ini ada konsekuensi. Jika kamu tidak menepati janji ada konsekuensi atau hukuman yang kamu terima, nggak masalah. Untuk kamu bisa menerima hukuman itu kamu harus kuat mental. Untuk kamu kuat mental itu terapkan pernapasan panjang. Biar kamu sabar dan sadar dengan kesalahan kamu. Kamu sadar kamu salah dan kamu juga sabar, siap menerima konsekuensi. Tidak lari dari permasalahan.
Dan ini sudah dihadapi oleh beberapa mahasiswa saya, bahkan di D3 banyak yang kemarin tidak lolos. Akhirnya tamat mereka melalui pembinaan karakter itu. Masalah kita sekarang itu bukan pinter dan tidak pinter, tapi karakter kita yang tidak bagus itu loh. Pembinaan mental kita sekarang. Itu kamu sudah sampaikan tadi. Kamu sudah dikasih kemudahan sama Pak Adwi. Pak Adwi berkali-kali minta ke saya. Saya juga berkali-kali minta ke Pak Adwi kemudahan untuk kamu. Itu diberikan oleh Pak Adwi, kamu tidak menepati kan gitu. Itu kan artinya ada konsekuensi di sana. Di setiap tindakan kita ada konsekuensi. Sama seperti sekarang. Kenapa pertanyaan orang, kenapa kamu bisa sampai di semester 13? Padahal skripsi itu cuman sampai semester 8 aja udah selesai. 8 loh. 9, 10, 11, 12, 13. Kamu nambah lagi 5 semester. Kenapa? Gitu. Hanya kamu saja yang bisa menjawab itu. Apa masalah kamu? Kamu yang bisa menyelesaikan. Orang lain gak bisa menyelesaikan itu. Tuh. Kalau saya tidak mau kemudian kamu jatuh terpuruk gitu. Tapi saya pengen kamu bangkit. Kamu selesaikan semua hambatan kamu gitu. Kalau besok pertanyaan orang, setelah kamu studi panjang, lulus gak gitu? Melewati itu. Kalau kamu sampai sekarang bilang kayaknya gak lulus, itu omongan kamu itu sudah mencerminkan bahwa diri kamu udah gak lulus gitu. Kalau sekarang kamu bilang saya pasti lulus, saya berusaha, setidaknya kamu gak bisa melakukan sesuatu, tapi kamu berpikir yang positif. Saya pasti bisa lulus Pak, saya berusaha Pak. Artinya siap dengan konsekuensi, yang penting kamu lulus. Untuk mencapai konsekuensi itu kamu harus menghadapi banyak cobaan dan banyak rintangan di kuliah ini. Itu yang saya tekankan di setiap pembinaan karakter dan pembinaan akademik sebagai PA. Saya nggak dapat mahasiswa yang muda-muda gitu, yang bermasalah di semester akhir, yang bermasalah di mata kuliahnya berkali-kali ngulang gitu, di Ilkom, di TRPL, di manajemen informatika gitu. Dan jurusan sudah tidak mau lagi ada yang membimbing, ujung-ujungnya adalah kasipaan gitu. Kalau saya juga berpikir, ngapain saya membina mahasiswa seperti ini, nggak ada untungnya untuk saya gitu kan salah saya sebagai seorang pendidik. Sama dengan kasus kamu juga itu, nggak mudah membina ini. Orang di chat sama dosennya nggak pernah balas, di chat diam, awal-awal di akhir-akhir semester baru datang. Di chat nggak pernah balas, nggak ada komunikasi dan segala macam. Kalau dosennya ngambekan ya udah nggak dihiraukan lagi gitu. Itu dia di sana. Tapi saya sebagai PA kamu punya tanggung jawab mengawal kamu dari awal. Saya sudah komitmen kamu sama saya dari awal sampai akhir, saya ngawal dengan kondisi kamu, dengan permasalahan kamu, dengan keadaan kamu yang mungkin tidak bersahabat dengan akademik. Saya juga tidak tahu masalahnya apa. Sampai dosen di fakultas lain nelpon saya, tolong dong dibantu Adi. Saya berpikir siapa Adi ini? Oh yang SI Pak. Langsung saya, oh ya siapa saya gitu. Ini memang tugas saya di dosen bersama Bapak juga gitu. Kalau di pramuka dia aktif sekali Pak, hebat Pak. Itu pendapatnya Pak Mulia. Saya nggak tahu kamu ikut pramuka, benar kamu di pramuka aktif berprestasi katanya. Sudah 2 kali pernah ikut event nasional. Ya itu. Kenapa kemudian di akademik tidak? Ini loh pertanyaannya. Kenapa di akademik tidak, di pramuka oke? Nah itu pertanyaannya. Hanya kamu yang bisa menjawab ini. Saya nggak tahu permasalahannya apa. Kalau kamu bilang kamu nggak pernah hadir di setiap kuliah, oke, sudah pasti tidak lulus. Nggak pernah ngerjain mata kuliah tugasnya, oke, sudah pasti tidak lulus. Tapi kan di balik kamu tidak mengerjakan itu, apakah kamu sibuk di pramuka? Saya rasa tidak. Gitu. Ini problemnya di sini. Bukan kemudian kamu hebat di pramuka itu berarti di mata kuliah kamu hebat, enggak juga. Itu.
Dan ini dua hal yang berbeda. Ini adalah akademik, ini non akademik. Tuh. Tapi diperlukan dalam kehidupan kamu. Kamu hebat di pramuka, besok saat kamu bisa jadi guru, kamu bisa membina murid-murid berkarakter. Padahal ini karakter loh di sini di pramuka. Saya juga anak pramuka gitu. Dari SMP saya ikut pramuka dan sudah sampai jadi pembina juga gitu. SMA saya tidak ikut. Tuh. Nah, di sini ada banyak pembelajaran bagaimana nasi sebutir kita bisa bagi bareng-bareng, bagaimana air seteguk kita bisa bagi bareng-bareng, bagaimana kita bisa bekerja sama untuk menemukan jejak, bagaimana kita bisa saling tolong-menolong untuk saling bisa melewati pantangan. Kan itu pembelajaran di pramuka itu sebenarnya. Kenapa kamu tidak diterapkan di akademik? Ini problemnya. Kenapa kamu tidak diterapkan di akademik kamu sehingga akademik kamu kacau balau ini? Padahal ini adalah ilmu untuk menghadapi akademik kan seperti itu. Mungkin gara-gara saya menjauh sih dari teman-teman satu angkatan. Nah, ini juga problem. Kenapa kamu menjauh? Temanmu sudah ada yang lulus ya, sudah banyak ya. Banyak. Nah, kenapa kamu menjauh? Apa yang menyebabkan kamu menjauh? Kamu bisa jawab nggak itu? Nah itu dah saya sendiri pun. Apa kamu merasa diri kamu lebih hebat dari mereka? Enggak. Apa kamu merasa diri kamu lebih di bawah mereka? Apakah merasa diri kamu sudah tidak dipentingkan lagi di mereka? Atau mereka yang sudah tidak kamu pentingkan lagi? Itu pilihannya. Yang mana itu jawabannya? Kamu jujur aja jawab ke saya. Yang terakhir. Orang teman-teman kamu sudah merasa tidak kamu butuhkan lagi. Bukan membutuhkan. Kadung besing gitu loh Pak, gimana bilang kadung dari dulu memang saya di pramuka pun saya nggak punya teman memang betul ya. Ini mungkin itu nggak punya memang teman-teman yang memang kesana sama harus sama dia. Saya terbiasa sendiri. Ya bagus kamu mandiri sendiri. Nah, tapi dalam kuliah kan ada juga. korti, Ya. ada sekretaris, ada bendahara yang harus kamu ajak komunikasi. Minimal apa informasi di kelas, ada dosen, sama korti kamu tidak berkomunikasi mungkin, sama dosennya juga tidak berkomunikasi mungkin, sehingga kacau semua. Nah sekarang di akhir semester ini itulah yang menjadi tugas saya, mengingatkan kamu, tolong kamu chat dah Bu Widya, Pak Dendi, Pak Ardwi, mohon minta tolong dengan low profile kamu, dengan segala kamu taruh dah keangkuhan kamu taruh, saya minta tolong Pak, saya sudah semester 11, mohon mata kuliah ini saya tidak mau ngulang lagi. Saya tidak mau ngulang lagi. Oh, itu kata kuncinya. Saya tidak mau mengulang lagi Pak karena waktu saya sudah habis. Etis nggak gitu Pak ya? Loh, dan sekarang cara kamu menyampaikan. Sekarang kamu menghadap saya etis nggak? Saya nanya ke kamu. Saya dalam kondisi juga UAS, saya juga dalam kondisi sibuk, ada kegiatan juga di fakultas. Kamu lihat tadi rame. Kamu ngechat saya, kamu etis nggak menurut kamu? Kurang. Kamu punya masalah nggak? Punya. Nah masalah. Kenapa kamu berani ngechat saya? Menyelesaikan masalah. Iya. Itu jangan kamu ngomong masalah etis nggak etis. Etis nggak etis itulah masalah dari kalimat kamu berarti. Cara kamu Pak. Saya tidak, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya sampaikanlah Adi dari semester ini. Saya banyak memiliki problem di kuliah. Saya tahu Pak itu kesalahan saya. Tapi saya ingin memperbaiki semester ini dengan tidak mengulang lagi mata kuliah. Mungkin di kuliah Bapak saya tidak bisa sempurna Pak. Saya mohon bantuannya, minimal saya bisa lulus lah untuk semester ini. Gimana pun caranya, apa dengan saya punya tugas yang terlewatkan di kuliahnya Pak Adwi, atau mungkin di dosen lain juga sempat kamu lewatkan. Sekarang saya selesaikan di akhir bulan ini Pak. Mohon bantuannya supaya bisa lulus saya dengan nilai yang layak, saya gituin. Menurut kamu omongan saya itu etis nggak? Etis. Bukan memaksa dosennya biar kamu lulus. Kamu sadar kamu salah. Kamu sadar kamu punya problem.
tapi kamu ingin memperbaiki diri. Sebagai seorang dosen itu mungkin akan melihat, kok mahasiswa ini bisa ngomong seperti ini ya. Apakah saya tidak akan meluluskan? Awalnya dia tidak pengen, wih ya ini bakal saya lulusan nih. Adi udah pasti nggak lolos ini. Dengan kamu menghadap, dengan kamu kemudian menyampaikan kondisi kamu menyampaikan kesalahan-kesalahan kamu sadar dan ingin memperbaiki diri, masa sih orang tidak ingin membantu kamu? Tuh. Kecuali kamu SMS, Pak, saya Adi semester ini, tolong bantu saya biar lulus, beda bahasa kamu. Dan menurut saya lebih etis kamu menghadap daripada kamu ngechat. Tapi sekarang nggak ada kesempatan kamu menghadap lagi. Kecuali mereka datang nanti ke sini. Nanti kan ada acara nih, dosen sama semua dosennya ke sini sama pegawai nanti jam 10 lah. Kamu lihat ada Pak Dendi nggak? Ada Bu Wid, ada istrinya nggak? Nah, Pak Dendi sama istrinya bisa kamu langsung lihat, sowan ke rumahnya. Kalau Pak Arwi kan di jauh, dia diam, mungkin lewat chat saja. Dan Pak Arwi sudah tahu kondisi kamu seperti apa. Tuh. Tapi menurut saya lebih aman karena kondisi sekarang, biar tidak mengganggu, di chat dulu. Karena ada kesibukan. Ya, di chat dulu. Tuh, nanti setelah kegiatan ini di chat lagi ya, Pak, saya mohon maaf ada tugas yang tertinggal, sudah saya upload, kirim buktinya ke Pak Arwi. Jadi Pak Dendi juga sama, ini semua tugas Bapak sudah saya kerjakan semampu saya, Pak. Karena saya sudah semester akhir. Tuh. Semampu saya. Bukan kamu mengharapkan nilai perfect. C pun kamu lulus. C-min aja kamu lulus juga. C-min lulus C-min. Kalau D baru nggak lulus dia. Artinya kamu nggak usah memikirkan nilai sempurna sekarang, karena sudah lewat semuanya. Yang kamu pikirkan bagaimana bisa lulus tepat waktu. Kenapa? Karena kamu punya tugas ke orang tua bahwa kamu harus bawa ijazah pulang. Bawa ijazah. Kemarin ditelepon sama ibu. Ya, kalau misalnya nggak gini hari semester ini bermasalah lagi, pulang aja begitu. Itu kalau kamu pulang, orang tua kamu menurut saya biar anaknya tidak stres. Anaknya tidak stres, anaknya tetap bisa melakukan hari-harinya, tapi beliau kan menyimpan luka di dalam hatinya yang tidak bisa disembuhkan dengan apapun gitu. Saya sebagai orang tua juga sekarang paham maksudnya itu. Kalau sebagai anak belum paham saya. Bisa bilang itu, ya ntar dulu ini diselesaikan dulu, kalau misalnya gimana pulang. Iya, dan kalau bisa sekarang kamu nggak usah pulang menyelesaikan ini semua. Itu udah saya selesaiin. Nggak usah pulang, kamu selesaikan semuanya, apa yang belum kamu kerjakan, tugas-tugas yang belum kamu kerjakan, proposal kamu kerjakan sampai Januari atau Februari kamu sudah maju proposal. Baru kamu pulang, Pak, saya sudah maju proposal. Oh, sudah maju proposal. Proposal itu adalah gerbang untuk skripsi kan. Oh, semester depan Sukaro tamat, Pak. Dan kamu pernah nggak minta support ke orang tua, mohon doakan supaya lancar, mohon Pak, Mak doakan supaya lancar, nenek, kakek mungkin tuh, di sesuunan kamu, di para gurunya pernah nggak kamu minta support itu? Sudah. Tuh dia. Nah, itu akan menguatkan kita secara mental lah. Untuk beliau selalu menyertai kita, beliau selalu mensupport kita seperti itu. Dan ini adalah life story kamu, cerita hidup kamu, dan tidak ditemui oleh orang lain. Dari sini kamu bisa berkaca nanti, oh dulu saya seperti ini, saya nggak akan mau seperti ini lagi gitu. Dulu saya pernah punya kasus seperti ini lagi. Nanti anak-anak saya di pramuka saya support, anak-anak saya di tempat di sekolah saya support, saya punya yayasan saya support, saya besok kerja di perusahaan, karyawan-karyawan saya support. Kamu menjadi orang yang punya hati nurani di sana nanti, karena kamu juga tidak sempurna gitu. Itu pembelajaran hidupnya sebenarnya. Jangan dengan keadaan seperti ini kamu kemudian menuntut orang supaya sempurna, nggak bisa.
Itu kondisinya seperti itu dia. Ini yang kemudian menjadi gap. Kenapa di pramuka sukses, di non akademik kok tidak? Padahal ini kan ilmu kemanusiaan ini di pramuka itu. Harusnya kamu interaksinya bagus, komunikasinya bagus, ngerangkul teman gitu. Kenapa dia di akademik kemudian tidak terjadi? Hanya kamu yang bisa jawab ini. Dan saya tidak nyuruh kamu jawab itu gitu. Lebih ketakut sih. Saya menyadari, tahu sebenarnya kadang-kadang ada notif gitu, tapi apa yang membuat kamu takut? Satu hal, kadang-kadang kan dia minta progres, saya belum tercapai progresnya. Apa yang membuat tidak terjadi progresnya? Nah, itu kadang-kadang di tengah jalan banyak dinamikanya. Apa yang menyebabkan tidak progres? Karena tugas kita sebagai mahasiswa kan mengerjakan progres itu, tidak ada pekerjaan yang lain lagi. Karena kamu tidak bekerja gitu loh. Apa yang menyebabkan tidak ada progres? Karena kamu tidak bisa mengerjakan, atau karena kamu tidak mau tahu progresnya itu, atau karena kamu tidak berkomunikasi dengan teman bagaimana cara bisa menyelesaikan itu. Satu, karena memang itu tadi sama komunikasi sama teman. Yang kedua, kadang-kadang saya kan gali-gali terus mentok, resah ada saya Pak. Kadang-kadang saya tinggalin dulu lagi, ketika dibuka lagi saya ngulang dari awal lagi, mentok lagi saya tinggalkan. Nah, kamu tinggalkan itu, kamu tinggalkan nggak dikerjakan itu. Kadang-kadang saya lama diemin itu Pak. Nah itu yang kalau nanya pun ke dosennya juga gini, takut ya, rasa takut. Semua orang punya rasa takut. Berarti self control kamu belum bagus. Kamu harus bisa self control. Kalau orang takut itu bisa menguasai diri. Gimana caranya? Udah dapat saya kasih tugas, kamu ke pantai kemarin. Nah, kamu udah lakukan itu? Beberapa kali dilakukan. Jam berapa kamu ke pantai? Jam 6. Jam 6. Pernah gak ke pantai malam-malam? Pernah. Malam, kadang-kadang pagi ke arah. Nah, cuman main saja atau sampai nyemplung kamu? Main saja. Nah, kemarin kan saya nyuruh kamu nyemplung ke laut. Tadi nyemplung ke laut. Sudah nyemplung ke laut? Belum. Kenapa tidak kamu lakukan itu? Kamu kan menganggap itu tidak penting berarti. Kenapa kamu tidak nyemplung ke laut jam 6 itu? Saya mikir harus basah pulang. Loh, Emang itu tak kira disuruh lihat matahari terbit. Matahari terbit, matahari tenggelam, setelah itu kamu nyemplung. Nyemplung kamu. Tuh. Silakan kamu coba rasakan setelah kamu nyemplung itu, mata kamu buka 11 kali, kemudian kamu menikmati di air, berenang, berendam dengan kondisi lautan yang harus baca situasi kamu. Kalau lautannya kotor jangan, kalau lautannya airnya keruh jangan. Tapi kalau airnya bening, kemudian ombaknya bagus, silakan kamu nyemplung dengan masuk sedikit demi sedikit ke pantai. Nyemplung kamu, pakai bajunya semuanya. Setelah itu kamu pulang dah. Kamu nggak memaknai berarti esensinya di sana. Tuh. Setelah, karena kamu tidak nyemplung ya kacau lagi hidupnya gitu. Karena kamu sudah tidak melakukan SOP. Ini saya punya gelas nih. Kamu sukanya minum kopi. Saya nggak bisa nambahin kopi ke gelas kamu karena sudah penuh isi kopi. Tuh. Ini gelas kamu sudah sedang penuh ini. Harus kamu tuangkan gelas kamu baru bisa diisi lagi. Apapun gak akan bisa masuk. Gelas kamu sedang penuh ini, gak bisa masuk apa-apa. Itu aja ya saya minta kamu pernapasan panjang. Kemudian kamu ke laut, melihat senja, melihat matahari. Kamu nyemplung ke laut. Itu dia, minta kekuatan pada Dewa Baruna, minta kekuatan pada air laut, minta kekuatan pembersihan di air laut dan segala macam. Itu. Karena gelas kamu penuh, nggak bisa saya menyampaikan apapun juga nggak akan masuk. Itu
yang terjadi di diri kamu. Kamu merasa diri kamu itu hebat gitu. Merasa diri kamu itu tidak penting nasihat orang lain gitu. Sehingga gelas kamu ini nggak pernah kosong sama sekali, penuh terus isinya. Kamu nggak ngerti SOP yang dilakukan itu apa. Ini yang membuat kegagalan dalam hidup. Ini permasalahannya di sini karena gelas kamu penuh terus. Diinstruksikan apapun tidak kamu kerjakan gitu. Saya sudah wanti-wanti di awal bahwa kamu lihat cakrawala, amati. Setelah kamu lihat cakrawala, apa maknanya kamu melihat cakrawala? Menghargai kehidupan mungkin. Saya nanya ke kamu, cakrawala berapa kali kamu ke pantai? Lumayan sih, seminggu enggak sih, bisa setiap hari. Ya, Seminggu, berapa kali? 3 kali pasti. Seminggu 3 kali. Karena saya suka juga tuh. Sama nggak terus cakrawala yang ditampilkan ke kamu oleh beliau? Beda. Beda. Kenapa bisa beda? Cuacanya beda sekali. Cuacanya beda, cakrawalanya beda, sinarnya beda. Jangankan setiap hari, setiap detik pun berbeda. Itu kehebatan beliau. Dan kamu ini terlahir sebagai manusia, bukan kaleng-kaleng kamu. Kamu bisa milih di kelahiran, bisa jadi batu, bisa jadi tumbuhan, bisa jadi tanaman. Semua punya kemampuan tripermana dia. Tripermana itu adalah nafas. Makhluk hidup bernapas. Kalau makhluk sudah tidak bernapas, namanya makhluk mati. Tumbuhan bernapas nggak? Bernapas. Hewan bernapas nggak? Manusia bernapas nggak? Kenapa kamu kemudian sebagai seorang manusia kamu tidak memaksimalkan potensi diri kamu itu? Kamu tidak pernah mencari, saya kok bisa lahir jadi manusia? Setelah saya lahir jadi manusia, saya apa yang saya lakukan? Tujuan hidup saya dilahirkan sebagai manusia apa? Pernah kamu bertanya dengan kondisi kamu seperti itu? Kenapa saya nggak lahir jadi batu aja? Seperti Sun Gokong. Kenapa saya tidak lahir sebagai tanaman aja, diam aja gini pasif? Walaupun diam-diam tanamannya, tapi memberikan anugerah untuk orang lain. Ada oksigen yang bisa kamu hirup tiap hari. Kalau nggak ada tanaman, kamu udah mati. Tuh dia. Atau sebagai binatang, baru berumur 3 bulan, kamu sudah dipotong, reinkarnasi lagi. Baru berumur 1 tahun, reinkarnasi lagi, dan seterusnya. Esensi kamu sebagai manusia apa? Itu sebenarnya yang kamu jawab. Kamu takut apa penyebabnya? Sudah kamu ketahui penyebabnya. Matahari nggak pernah takut dia menyinari. Orang yang senang sama dia disinari, orang yang nggak senang dengan dia juga disinari. Semua dikasih sinar yang merata. Cakrawala juga sama. Kita terlalu susah dengan kehidupan kita. Kita ngumpat-ngumpat menyalahkan semuanya. Cakrawala tetap indah. Mengasih keindahan bagi yang paham. Kalau nggak paham cakrawala, kamu cari juga nggak akan ketemu cakrawala yang bagus. Itu nggak bisa dicari karena setiap saat berubah. Begitu kamu dikasih keindahan di depan diri kamu bersyukur nggak? Wih, saya kok dikasih keindahan cakrawala seperti ini. Berarti luar biasa ini semesta memberikan kenikmatan ke saya, ke mata saya, ke batin saya. Itu obat sebenarnya. Kalau orang tidak sadar, kamu tampilkan juga cakrawala, mereka tidak akan melihat. Karena yang bagi mereka mungkin masalahnya adalah di hidup ini cuman pengakuan, cuman uang, cuman ketenaran, gitu. Cuman viral gitu. Sehingga yang kecil-kecil seperti itu mereka lewatkan gitu. Itu dihadirkan oleh semesta. Dan manusia yang paling sempurna yang bisa menikmati itu. Kamu bersyukur gak melihat sesuatu yang bagus? Kamu ketemu sekarang sama saya ini juga ada yang ngasih tahu gitu. Boleh kamu percaya, boleh kamu enggak juga. Ini adalah titik nadir kamu sebenarnya dalam hidup kamu. Lewat sedikit sekali kamu udah hilang gitu dari Uniksa. Nama kamu udah nggak muncul lagi di nasional. DO dia. Itu dia. Kenapa kamu tidak takut menghadap ke saya? Itu pertanyaan saya. Dengan kegagalan dalam hidup kamu. Kenapa kamu tidak malu menyampaikan semuanya ke saya? Saya adalah PA kamu di atas
pembimbing saya. Saya adalah orang tua kamu di kampus ini. Tuh. Itu dia. Nah, itu semuanya kan tidak kebetulan. Ada permasalahan dalam hidupmu, kemudian dia membutuhkan solusi, seperti apa solusinya. Itu dia. Itu yang harus kamu pahami. Jadi pertemuan kita ini supaya tidak menjadi sia-sia, coba kamu terapkan pernapasan panjang dulu. Kemudian nyemplung kamu ke laut. Kamu lihat dulu senjanya, nyemplung. Begitu kamu merasa ketakutan, nyemplung. Begitu kamu merasa panik, nyemplung. Sudah saya instruksikan itu ke kamu, tapi kamu kan merasa diri kamu hebat. Gelasmu penuh, nggak bisa nggak masuk, apapun nggak bisa masuk. Pak Dendi nggak bisa masuk, Bu Yudia nggak bisa masuk, Pak Adri nggak bisa masuk dalam kehidupan kamu. Gelasmu penuh. Siapapun nuangin kopi akan keluar. Paham kamu maksud saya? Tuh. Itu dia masalah. Masalahmu di sana sebenarnya. Kamu tidak bisa menerima masukan orang lain. Apakah itu baik, apakah itu jelek, ya keluar begitu saja, akan jadi sia-sia. Selama kamu tidak menerapkan pernapasan panjang dan mensyukuri hidupmu sebagai seorang manusia, itu akan sia-sia semuanya, nggak ada manfaatnya. Itu dia. Nah, inilah namanya karakter. Pentingnya pendidikan karakter. Itu dia. Ini saya kasih kamu buku pendidikan karakter. Ini saya tulis sesuai dengan pengalaman hidup saya. Dan mudah-mudahan kamu bisa memahami isinya. Terima kasih banyak. Dan itu nggak gratis itu. Kalau kamu cek di internet, dijual di sana. Tapi untuk kamu saya kasih free supaya kamu bisa menjadi pribadi yang sejati, bisa menjadi pribadi yang punya karakter. Rugi dong kamu ikut pramuka, karakter kamu sendiri gimana? Pramuka pemberani, nggak ada pramuka penakut. Kenapa kemudian kita ditaruh ke kuburan? Kenapa dibawa ke tempat yang sepi-sepi? Kenapa kemudian kita ditakut-takuti dengan hantu-hantu yang gak masuk akal supaya mental kita kuat? Kenapa kamu ketemu sama manusia takut? Kan lucu, ketemu hantu aja kita gak pernah takut. Hantu sampai sekarang saya belum pernah ketemu, tapi saya percaya itu ada, walaupun belum pernah ketemu. Tapi saya merasakan gitu. Kenapa harus menakuti hal-hal yang tidak ini? Yang lebih bahaya kan, karena ketemu sama manusia saja kamu takut. Nanya saja ke teman kamu takut. Tuh. Yang kamu perlu pertanyakan sekarang adalah kenapa kamu tidak takut minta uang ke ibu kamu? Kamu sudah gagal seperti ini. Sudah mulai takut. Sudah mulai takut? Oh gitu. Itu sudah menyadari berarti kamu sudah sadar. Kadang kalau sekarang mikir belanja apapun mikir. Iya. Kalau ini habis saya harus ngomong. Bapak masih ada? Masih ada. Bapak kerja di mana? Di Taman Sari Putra, di hotel. Oh, di hotel. Ibu? Di rumah petani. Di rumah sambil petani juga. Petani. Kamu pernah jadi petani nggak? Ikut nggak? Pernah nggak kerja di kebun? Kalau sekarang semenjak di Singaraja udah enggak. Paling bantu-bantu. Dulu SMP saya ikut ngarit, punya sapi sendiri. Saya ini pengarit loh sampai seperti ini. Membesarkan SMP 3 sapi saya. Per tahun dijual. Sehingga kalau kamu ngomong sama saya jadi tukang ngarit, saya tahu rasanya jadi tukang ngarit. Dulu kamu mau jadi tukang ngarit besok lagi? Kalau bisa sih enggak. Kalau bisa nggak? Kenapa gitu? Kalau saya sampai mau ngarit lagi, kayaknya perjuangan orang tua saya sia-sia. Kamu bisa jawab dengan cerdas. Saya tukang ngarit juga, nih tangan saya seperti ini. Sebegitu saya dilatih dari kecil sampai menjadi dosen hari ini. Oh, kalau saya menyia-nyiakan perjuangan orang tua saya, menyia-nyiakan uang yang diberikan oleh orang tua saya, menyia-nyiakan waktu yang dikorbankan ke saya harusnya di rumah, bertemu dengan keluarga saya, berkumpul tiap hari, nggak ngerjain tugas, nggak ngerjain proposal, menyia-nyiakan tetesan air mata. Kamu tahu nggak orang tua kamu nangis setiap malam memikirkan anaknya lulus apa enggak?
Setiap malam mungkin mereka berdoa dan nangis untuk kamu. Tapi nggak pernah ngomong mereka ke kamu. Kok anak saya nggak lulus-lulus ya, tetangga saya kok lulus. Kalau itu kamu bisa pahami, baru kamu bersyukur sebagai seorang manusia. Kalau nggak gitu jadi sapi aja kamu lahir. Baru lahir bawa dari suci, bawa ke tempat-tempat upacara dan seterusnya. Tadi pagi juga ditelepon, kan kemarin kan sempat ada kabar dari bapaknya ditinggalin nih Bin, ada masalah kuliahnya gitu, katanya nggak respon dosen. Tadi pagi telepon, kenapa ya Mang? Kemarin kan sempat saya telepon juga orang tuanya, mungkin karena ada bapak di sana dia nggak gini. Tadi pagi ditelepon lagi, kayaknya nani itu kayaknya sebenarnya gitu. Ya coba sekarang hari ini mau di Sekarang orang tua kamu berpikir nggak anaknya bermasalah? Nah itu dah karena kepikiran dan ditelepon lagi itu. Dan umur mereka sudah tidak muda lagi, yang harus kamu pahami. Ada permasalahan di ginjal, ada permasalahan di perut, ada permasalahan di jantung. Sedikit sekali mereka kamu kepikiran tentang anaknya akan metabolismenya tidak bagus. Tugas kamu adalah menjaga metabolisme orang tua kamu biar bagus. Jangan kamu kasih kabar-kabar jelek dong. Kamu kasih kabar, oh saya lolos pak, oh saya bisa tembus pak, lulus hari ini, jadi pramuka berprestasi, jadi lulus mata kuliah ini pak, walaupun minimalnya segini, cuman bisanya saya segini, tapi asungkara lulus. Kamu kasih kabar yang bahagia dong, jangan kamu kasih kabar masalah kamu yang jelek-jelek. Masalah kamu yang jelek-jelek selesaikan sendiri, kamu bukan anak kecil lagi. Kamu mahasiswa, saya juga mahasiswa di Fakultas Teknik Udayana S3. Nggak bisa orang tua saya menyelesaikan disertasi saya. Sama seperti, walaupun saya ngobrol intens dengan orang tua, beliau nanya kapan lulusnya, kapan sudah sampai mana. Yang bisa menyelesaikan kan cuma saya. Sama seperti kamu. Dan begitu kamu bawa berita jelek, mereka akan stres. Setelah stres, sakit, nggak bisa bekerja, kepikiran. Kamu tahu nggak efek psikologisnya seperti itu? Mulai saat ini kamu nggak usah membawa berita-berita jelek lagi orang tua kamu. Nggak usah ada dikasih berita jelek lagi. Kamu selesaikan sendiri. Komunikasi dengan dosen, cari dosennya. Gimana sih anak pramuka nggak bisa komunikasi, kan lucu. Gimana kamu bisa menjadi bapak pramuka besok kamu nggak bisa komunikasi dengan dosen, kan bermasalah. Tuh. Chat. Jangan kamu mikirin ini nggak akan dibalas pak. Ya itu konsekuensi namanya. Saya nggak pernah mikir. Ini akan dibalas, syukur, sungkara. Kalau nggak dibalas, chat lagi. Itu akan menunjukkan bahwa kamu orang yang gigih gitu loh maksudnya. Bukan gigih dengan menjadi pengemis, itu beda. Gigih itu adalah memperjuangkan hak-hak kamu, memperjuangkan masa depan kamu, menanggung konsekuensi yang ada, itu gigih dia. Itu dia. Memperjuangkan bagaimanapun caranya gitu. Itu gigih dia. Ya walaupun kondisi apapun, hujan saya tetap ke kampus, gigih. Saya tetap kuliah. Jangan gara-gara hujan nggak datang kuliahnya apaan, karena hujan alasannya. Itu kegigihannya sudah nggak ada. Pas di akhir-akhir mau nilai bagus. Nah, nggak bisa seperti itu. Kan itu proses. Orang sukses itu dipengaruhi oleh karakter yang pertama, bagus. Yang kedua knowledge-nya bagus. Yang ketiga keterampilannya bagus. Itu loh syarat-syarat orang kompeten itu. Kamu bagus apapun kemampuan kamu tapi karaktermu nggak bagus, yang nggak gitu. Bukan SDM unggul kamu gitu. Kamu bisa punya pengetahuan bagus tapi keterampilan kamu juga bagus, SDM unggul. Kamu bisa ngomong masalah ngarit, gimana caranya ngarit sekarang, ngoboh sampai dulu, memelihara sampai 3. Ada metodenya di sana yang diterapkan. Oh jam segini sampai ini makan, jam segini sampai ini makan. Yang di sini harus stok lagi. Makanannya kapan dicari dan seterusnya, gimana caranya, di mana pemetaannya rumput-rumput itu kemudian.
jam berapa harus disabit supaya rumputnya bertahan sampai besok, tidak rusak. Itu kan metode semuanya. Itu dia. Bukan sembarangan itu. Pengalaman hidup itu di sana. Metode semuanya. Tuh. Ya, itu tugas kamu. Tugas saya adalah mensupport kamu, mengantarkan kamu sampai lulus. Masalah kamu besok kerja di mana itu urusan belakang. Tugas kamu adalah bawa ijazah. Itu dia. Orang tua kamu membutuhkan itu. Itu yang mengklaim bahwa oh, anak saya sudah bisa melewati fase yang lebih baik daripada orang tuanya. Bukan uang yang kamu bawa pulang. Kamu bawa uang jika pulang miliaran juga mereka nggak bangga. Karena mereka punya tujuan menyekolahkan kamu di Undiksa ini. Ini sekolah ini bukan sekolah sembarangan. Orang dengan usaha keras saja bisa masuk di Undiksa ini, mohon maaf. Ini sekolah negeri, bukan sekolah swasta. Bisa kamu bayar dengan uang banyak, kamu bisa masuk di sini. Enggak. Harus punya kepribadian yang bagus, kamu punya nilai yang bagus, kamu punya keterampilan yang bagus, baru bisa kamu masuk di Undiksa. Orang-orang pilihan. Dari ribuan yang cari Undiksa, cuma 1 orang yang keterima. Buktinya SI cuma 3 kelas. Berapa yang nyari itu? Kamu tahu berapa yang nyari SI? Ribuan yang nyari SI itu. Tuh. Kamu sampai lolos di sana, berarti kamu bersyukur apa enggak? Kalau sampai semester ini kamu tidak lulus, berarti kamu tidak bersyukur kamu di SI. Tuh. Wujud syukur kamu buktinya apa gitu? Belajar dengan baik, kemudian hadir, mengerjakan tugas dengan baik, mengikuti SOP, mengikuti instruksi, menyelesaikan diktat. Itu wujudnya dia. Keterampilannya itu. Itu akan nambah knowledge kamu, pengetahuan kamu bertambah. Kamu mau hubungi dosen, cara ngomongnya gimana, itu sikap. Pak, saya nggak kuliah hari ini, alasannya apa? Pak, saya nggak ada hari ini, alasannya apa? Komunikasi, sikap. Tuh. Sepintar apapun kamu, sesugih apapun kamu, sekaya apapun kamu, tapi kalau karaktermu nggak bagus, nggak akan ada orang yang menghargai kamu. Catat omongan saya itu. Itu dia. Kalau karaktermu bagus, dimanapun kamu berada, orang akan senang sama kamu. Walaupun kamu nggak punya uang, kamu bisa sumbangkan ide, kamu bisa bantu mengerjakan apa yang kamu bisa. Kamu bisa melaksanakan, membantu orang dari susah. Orang akan senang di sana. Melebihi dari uang apapun itu, karena tidak semua bisa diselesaikan dengan uang. Tuh dia, kondisinya seperti itu. Sampai Pak Mul nelpon saya itu, wah, saya sudah merasa kamu orang beruntung gitu. Sampai ada dosen olahraga yang nelpon saya itu, kamu harusnya sadari itu nggak main-main dukungan mereka ke kamu. Itu. Mau peduli dengan saya. Bukan cuman orang tua kamu saja yang menginginkan ijazah kamu, Pak Mul juga, saya juga. Korprodi kamu juga. Kalau saya ngomong positif, berpikir positif, berkata positif, gampang. Tapi implementasinya kamu nggak berani ngechat siapa-siapa kan karena pikiran kamu negatif. Kamu bisa klarifikasi itu. Belum ngechat juga kamu berpikir, nanti saya gini, nanti saya itu. Apapun yang kamu lakukan dengan pikiran yang negatif, hasilnya juga akan negatif. Apapun yang kamu lakukan dengan pikiran yang positif saja belum tentu hasilnya positif. Bisa negatif. Sehingga 0 kali 1 hasilnya 0. 0 kali 0 apalagi pasti 0 hasilnya. Oh, berumus tuh dia matematik tuh. 0 kali 1 0. 1 kali 0 0 masih. 1 kali 1 ada 1 hasil. Apakah kamu tidak bisa bercermin dari kondisi itu? Pikiran kamu positif, tindakan kamu positif, oh hasilnya positif. Oh, itu dia pembelajarannya di sana. Ya, ini silakan dibaca untuk kamu
supaya kamu lebih menyayangi orang tua kamu, supaya kamu lebih menghargai keberadaan orang tua kamu. Kamu tahu nggak umur orang tua kamu sampai berapa? Nggak tahu. Siapa yang tahu? Itu kan rahasia beliau. Besok setelah kamu lulus dapat ijazah, kamu fotoan, nggak ada mereka, apakah kamu bahagia? Itu pertanyaan saya serius loh ini. Kamu bahagia? Nggak bahagia. Apalagi kamu sampai tidak lolos. Alangkah menyedihkan sekali. Kamu sukses saja, ke depan mereka tidak ada. Untuk apa kamu sukses? Siapa yang kamu tunjukkan nilai kamu? Siapa yang kamu tunjukkan IPK kamu? Siapa yang kamu tunjukkan ijazah kamu? Nggak manfaat. Yang menyayangi kamu udah nggak ada. Yang mensupport kamu sudah nggak ada. Nggak ada manfaatnya. Pacar kamu nggak manfaat. Istri kamu juga nggak bermanfaat. Yang dicari adalah cuma uang kamu aja. Besok baru sukses, baru sama saya nikah. Perjuangan kamu dari kecil itu yang tahu cuma orang tua kamu. Untuk apa kamu bawa ijazah? Nggak bermanfaat. Coba kamu camkan kata-kata saya itu. Kenapa mereka sampai nelpon? Ini yang diharapkan anak saya biar bisa kuat, biar bisa menghadapi studinya dengan baik. Setiap minggu kamu dikirimin beras, dikasih bekal, supaya otak kamu bagus, nutrisinya bagus, supaya tidak kekurangan di sana, supaya bisa berjuang, mengangkat nama keluarga. Mengangkat nama keluarga loh ini, bukan nama kamu nih, nama keluarga. Biar bisa menjadi contoh di keluarga, contoh di masyarakat. Bahwa mereka adalah di balik anaknya yang sukses ada orang tua yang menangis memperjuangkan itu. Ada orang tua yang bekerja di kebun siang malam memperjuangkan itu. Ada orang tua yang bekerja di hotel memperjuangkan itu. Walaupun mungkin dengan kondisi sakit dia bekerja. Walaupun dengan kondisi tidak enak dengan tamu dia tetap bekerja. Memperjuangkan itu. Yang penting anaknya bisa bayar SPP. Itu pembelajarannya. Dan kamu gak akan dapatkan itu dari orang lain kalau kamu PA-nya bukan saya. Seperti itu saya mensupport. Kalau kamu sama orang lain datang, IP kamu berapa? Oh bagus, selesai. Ya kalau sudah bermasalah ya gak usah dihiraukan lagi. Itu kan masalah kamu, bukan masalah saya. Itu pembelajarannya. Berarti kan masih ada kesempatan. Kesempatan masih terbuka. Dan tidak boleh ada miss. 1 semester aja kamu tidak lulus, udah gak berharga lagi semester kamu. Ini injury time ini namanya di sepak bola ini. Untuk tanggalnya kan saya lihat di kalender akademi kemarin berakhir UASnya tanggal 27. Iya. Kalau sekarang makanya sekarang di chat kan belum merekap nilai. Yang seperti saya instruksikan tadi di chat itu sowan namanya. Ya. Pikiran kamu positif, tindakan kamu positif, semoga hasilnya juga positif. Kalau kamu nggak ngomong kan mereka nggak tahu kondisi kamu. Ya. Memang mereka Tuhan. Untuk Pak Ardi, hari ini saya selesaikan dulu tugasnya, setelah saya upload, kebetulan masih bisa untuk upload di e-learning nanti setelah upload saya. Iya, masih dibuka, diselesaikan dulu 1 hari ini, langsung di chat. Terakhir kamu ngechat itu besok. Setelah itu udah nggak ada lulusan kamu lagi, udah hilang semua punya acara. Kan tahun baru. Ya Pak. Ya, itu aja dari saya.